Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'dah. Teman-teman online, saat ini kita akan membahas tentang bagaimana sih hukumnya orang bekerja di bank. Nah, ini. Jadi sangat menarik temanya. Nah, teman-teman sekalian, bank itu kalau di Indonesia itu ada dua. Bank konvensional, bank syariah. Nah, kalau di bank syariah maka tentu kita tidak perlu bertanya gitu ya, karena kita bekerja di satu perbankan yang sudah menyesuaikan dalam transaksinya itu dengan syariat kita, dengan fikih kita. Nah, baru ini yang akan kita bahas adalah bagaimana bekerja di bank konvensional. Nah, bank konvensional Mas kalian yang juga melayani simpan pinjam, ini bahasa-bahasa keseharian kita, tapi kalau dalam fikih ini tentu bukan pinjam meminjam, tapi apa? Orang menyimpan uang di bank artinya mengadakan akad qordu, yakni nasabah menghutangi bank. Atau kalau ada orang meminjam uang ke bank, itu artinya bank menghutangi nasabah. Ini harus dipahami. Jadi bahasa-bahasa pinjam ini sesungguhnya adalah bahasa-bahasa yang tidak sesuai dengan fikih. Fikihnya adalah akad qordu atau utang piutang. Nah, perbankan yang konvensional itu memang ulama tidak sepakat apakah di dalam akad pinjam meminjam ini terjadi riba atau bukan. Ulama sepakat bahwa riba itu hukumnya haram. Jadi la khilafah, tidak ada khilaf. Tapi kemudian yang menjadi khilaf adalah apakah bunga yang diterima oleh nasabah atau diterima oleh perbankan itu riba. Nah, ini yang terjadi perkhilafan di antara ulama. Sebagian ulama ini mengatakan riba karena berangkat dari qordu yang jarronaf'an. Rasulullah bersabda kullu qordin jarronaf'an fahuwa riba. Setiap utang piutang yang di sana mengambil keuntungan dari pihak mukrid ya, orang yang meminjami. Kalau nasabah, ini nasabah yang menyimpan uang di bank artinya dia menghutangi bank. Atau kalau dia pinjam artinya bank menghutangi nasabah. Lah ziyadah di sana, kelebihan yang harus dikembalikan itu adalah riba menurut sebagian ulama. Oleh sebab itu sebagian ulama mengatakan bahwa perbankan konvensional itu adalah ada unsur riba. Lalu bagaimana bekerja di bank? Kalau kita mengikuti pendapat yang ini, tentu bekerja di bank yang semacam ini karena i'anah alal maksiat, dia sebagai pelaksana, dia sebagai katib. Jadi siapapun yang terlibat di dalam kegiatan maksiat tentu adalah dia pelaku maksiat. Nah, ulama yang kedua ini berpendapat bunga bank itu bukan riba. Jadi Syekh Ali Jum'ah, Syekh Tantowi itu ulama kontemporer dan itu juga menjadi panutan kita semua, itu mengatakan halal. Karena apa yang diperoleh dari bank, ziyadah itu, orang menyebut itu bunga. Sebetulnya bukan ziyadah yang timbul dari qordi, dari akad piutang-piutang. Tapi apa? Itu adalah manfaat atau bagi hasil yang diterima oleh nasabah dan bagi dengan banknya. Jadi di sana ada pengelolaan uang yang dipinjamkan nasabah kepada bank, kemudian ada hasil. Nah, hasil inilah kemudian yang diterima oleh nasabah. Sehingga sama sekali bukan riba. Ini menurut sebagian ulama. Nah, ulama-ulama salaf kita sesungguhnya sudah memberi jalan bagaimana akad ini kemudian terhindar dari riba. Sehingga menurut yang mengatakan haram nanti juga bisa halal, apalagi menurut pendapat yang kedua. Seperti apa? Yakni apabila di dalam bertransaksi, dan ini penting bagi semua yang bekerja di bank konvensional, kita arahkan nasabah itu ketika membahas bunga, aturan-aturan orang meminjam, aturan-aturan orang menyimpan, ini tidak disebutkan di dalam akad. Tapi ini dibahas di luar akad. Kalau ini clear, ulama salaf mengatakan nanti kalau ada ziyadah, ini tidak riba, itu halalan thayyiban. Kenapa? Rasulullah ini juga mewanti-wanti khiyarukum man ahsanukum qadha'a. Khiyarukum ahsanukum qadha'a. Jadi sebaik-baik kalian adalah ketika meminjam ini sebaiknya berterima kasih.
dengan cara memberi lebih atau lebih baik dari apa yang dipinjam. Dan ini pernah dilakukan oleh Rasulullah. Nah ini tengah-tengah dari khilaf dua ulama tadi. Ini barangkali bisa menjadi pembelajaran bagi mereka-mereka yang bekerja di bank konvensional. Bagaimana ada edukasi di sana agar tidak terjerumus di dalam haram menurut sebagian ulama. Saya lagi haram menurut sebagian ulama. Ini penting kita sampaikan. Nah, oleh sebab itu silahkan nyaman-nyaman saja saat ini bekerja di bank. Tidak usah khawatir itu haram karena ada ulama yang mengatakan halal. Kemudian apalagi ditata sedemikian rupa sehingga tidak terjadi khilaf apa yang dikerjakan ini tidak melakukan i'anah alal maksiat, hal-hal yang diharamkan. Barangkali itu teman-teman sekalian, teman-teman NULN, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, wallahu muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.